Anda tidak waras ya? Sergahnya dengan tatapan tajam. Masuk saya, dan kunci pintunya. Karin mengangguk cepat dan bergegas naik ke mobil. Tunggu Karin. Apalagi sih? Mau saya laporin ke polisi? Pria itu dengan cepat mencegah Malik yang hendak meraihnya kembali. Aku tidak gila, dia memang istriku. Debatnya frustasi. Sudah cukup lama Malik kehilangannya. Malik tidak mau sampai kehilangannya lagi. Saya tidak mau buat keributan ya mas. Tolong, jangan pancing kemarahan saya. Lihat, jalanan jadi macet. Tegas pria itu, lalu pergi dengan berlari kecil, mengitari samping mobil lain dan duduk di balik kemudi. Karin, buka Karin. Tolong jangan seperti ini. Mohonnya sambil menggedor-gedor kaca mobil. Karin menatapnya dengan tatapan bingung, lalu membuang mukanya, membuat Malik seketika menangis putus asa. Bayi dalam gendongan Karin menoleh. Tangan mungilnya menempel di kaca jendela, tepat di mana telapak tangan Malik berada. Untuk sesaat, tangis Malik terhenti saat melihat tatapan jernih dan polos bayi tersebut. Detik berikutnya hatinya bergetar begitu saja saat melihat bayi itu tersenyum, hingga membuatnya diam terpaku dan tanpa sadar membiarkan mobil itu mundur menghindari motornya, lalu melaju pergi begitu saja. Malik tersentak dari lamunan saat mendengar klakson dari kendaraan lain. Dengan cepat Malik meminta maaf, lalu naik ke motor dan mengejar kembali mobilnya lagi. Kali ini dia lakukan dengan diam-diam. Malik menghentikan motor saat melihat mobil hitam itu memasuki sebuah rumah putih cukup besar dengan gerbang hitam yang menjulang tinggi. Malik memarkirkan motor di dekat pohon rimbun, lalu berlari mendekat bersembunyi di sebuah pohon yang ada di dekat rumahnya sambil mengawasi ke dalam halaman. Malik menggigit bibir saat gerbang itu perlahan tertutup dengan otomatis. Malik mendesah frustasi lalu mendekat, berjinjit untuk mengintip ke dalam sana. Karin berjalan menuju pintu rumah lebih dulu sambil menggendong bayi. Sementara pria itu berjalan di belakangnya sambil menelpon dengan satu tangan lainnya mencincang kantong belanjaan. Sedang apa mas? Malik terlonjak kaget saat seseorang menepuk punggung dari belakang. Ya Allah pak, mengagetkan saya saja. Gumam Malik sembari mengusap dada. Loh, masnya sendiri kenapa mengintip seperti itu? Punya niat jahat ya? Jangan-jangan mas mau maling ya? Tudingnya yang langsung membuat Malik melongo. Jangan sembarangan menuduh pak. Saya hanya sedang mencari kerabat saya yang hilang dan kebetulan mirip dengan wanita yang masuk ke dalam rumah ini. Jelasnya sembari sesekali mengintip kembali ke dalam, tapi pintu rumah sudah tertutup rapat. Benarkah? Pria tua itu terlihat masih memandangnya penuh curiga. Benar pak, kalau saya berniat jahat atau maling, untuk apa saya melakukannya di siang bolong begini saat orangnya ada di rumah lagi? Benar juga ya, gumamnya sambil menggaruk kepala yang rambutnya hampir putih semua. Apa saya boleh bertanya sesuatu? Tidak pak? Bapak rumahnya di dekat sini kan? Iya, saya malah ketua RT di kampung ini. Kenapa? Kalau boleh tahu, orang yang tinggal di rumah ini itu siapa? Soalnya memang benar-benar mirip dengan kerabat saya. Tanya Malik dengan dada berdebar. Semoga saja dia menyebut nama Karin. Oh, itu rumahnya Dr. Fandi bersama istri dan anaknya. Mereka baru pindah ke kampung ini belum ada sebulanan kok, jawabnya Rama. Malik menggigit bibir sambil berpikir sejenak. Apa aku salah orang ya? Rasanya tidak mungkin. Kalau istrinya, apa bapak tahu siapa namanya? Tanya Malik penuh harap. Istrinya, dia memandang ke atas sembari mengusap janggut tipisnya. Siapa ya? Saya lupa. Mereka memang jarang keluar rumah kalau tidak ada hal penting. Malik mendesah kecewa, tapi tetap tersenyum tipis. Ya sudah, tidak apa-apa. Terima kasih banyak infonya, Pak. Mungkin saya salah orang saja kali ya. Iya, sama-sama.
Ia mengangguk sembari tersenyum ramah, tidak seperti tadi yang ketus dan menatapnya curiga. Kalau begitu, saya permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik berbalik dan mulai melangkah pergi. Sesaat sebelum melajukan motor, Malik kembali menatap gerbang hitam itu yang tertutup rapat. Sebenci itukah kamu kepada aku, Karin? Sampai-sampai kamu bersandiwara tidak mengenaliku. Ini sangat menyakitkan, Karin. Sakit. Tidak masalah kalau kamu sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Selama itu bisa membuatmu bahagia. Akan tetapi beri aku kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepadamu. Mama bahkan sangat menyesal atas kesalahannya selama ini. Kami semua sudah mendapatkan hukuman kontan atas perbuatan kami terhadapmu. Tidakkah terbersit sedikit rasa rindumu kepadaku? Malik bergumam, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya kasar, mengusap wajah sebelum akhirnya menyalakan mesin motor. Aku akan kembali lagi ke sini, Karin. Aku harus memastikan apakah benar ini dirimu atau bukan. Gumamnya lalu menancap gas dan pergi meninggalkan rumah megah itu dengan hati bimbang dan gelisah. Malik kembali ke supermarket dan langsung dimarahi habis-habisan karena pergi begitu saja tanpa izin. Tidak masalah karena itu memang benar. Jadi Malik membiarkan mereka memarahi sesukanya. Perasaan ini jauh lebih sedih dan kacau setelah mengetahui Karin masih hidup. Tapi dia bahkan tidak sudi untuk melihat wajahnya. Karin bahkan bersandiwara tidak mengenaliku. Apa mungkin dia melakukan itu untuk membalas semua sakit hatinya? Malik pulang dengan lesu dan itu membuat Papa menatapnya dengan kening berkerut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu? Tanya Papa yang sedang menemani Mama menonton televisi. Tidak apa-apa, Pak. Malik terus berjalan melewati ruang keluarga menuju dapur dan minum. Kamu udah makan malam belum? Belum, Pak. Sahutnya sembari mengembalikan botol air ke dalam kulkas. Makanlah, tadi Papa masak tumis kangkung dan sambal goreng. Aku tidak lapar, Pak. Tadi siang udah makan di warung. Masa makan hanya 1 kali sehari? Badanmu itu semakin hari semakin kurus. Papa khawatir dengan kesehatanmu, Malik. Mama sakit, Papa juga udah tua. Jangan sampai nanti kamu sakit juga. Aku baik-baik aja, Pak. Aku ke kamar dulu ya, capek. Pamitnya yang hanya dijawab Papa dengan gelengan kepelan. Malik berjalan lesu menaiki anak tangga. Bayangan kejadian siang tadi kembali hadir memenuhi kepalanya. Jelas sekali kalau itu Karin. Wajahnya, tingginya, suaranya, senyumnya, semua sama. Akan tetapi, kenapa dia begitu tega berpura-pura tidak mengenaliku? Aku pulang, lirihnya saat masuk ke kamar dan menutup pintunya kembali. Malik berjalan menuju dinding yang dipenuhi foto Karin, tempat di mana Malik bisa bicara sendiri. Salah tengah mengajaknya mengobrol. Air matanya melesat keluar, sembari mengusap fotonya perlahan. Kamu telah kembali, Karin. Kamu akhirnya kembali. Lirihnya sembari menunduk dengan tetesan air mata yang tidak terbendung. Allah mengabulkan doaku. Keyakinan aku bahwa kamu masih hidup ternyata terbukti benar. Aku tidak gila, Karin. Aku tidak gila. Meskipun kamu memilih tidak ingin mengenaliku lagi. Tubuhnya merosot, duduk bersandar di dinding, dengan wajahnya menunduk dan bahu berguncang hebat. Apa yang harus aku lakukan jika Karin memang tidak pernah ingin melihatku lagi? Malik, panggil Papa sambil mengetuk pintu. Iya, Pak, sahutnya sembari menghapus cepat air mata, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Kenapa, Pak? Papa memandang Malik dengan tatapan menyelidik. Kamu habis nangis? Tidak, elaknya. Matamu merah begitu kok, ada apa? Apa ada masalah di luar? Malik menggeleng. Ini merah karena debu, Pak, namanya juga tukang parkir. Ya udah,
nanti diobati pakai tetes mata. Ini, Papa beli nasi goreng yang lewat barusan, makanlah. Papa punya uang dari mana? Tidak menjual perhiasan Mama kan? Tanyanya curiga. Sembarangan. Papa memukul bahu hingga Malik mengadu. Papa tadi bantu Bu Widya membetulkan genteng-genteng yang bocor. Lumayan dikasih upah 50.000. Papanya tersenyum puas. Papa ini bagaimana sih? Udah aku bilang jangan naik-naik begitu lagi. Kalau jatuh gimana? Sudah cukup Mama yang sakit. Jangan sampai Papa ikut-ikutan. Biar aku aja yang mencari uang. Protesnya tidak terima, sekaligus khawatir dengan apa yang sudah dilakukannya. Papa kan hati-hati Mal, tidak akan jatuh. Pokoknya kalau aku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Kalau Papa masih mengulanginya, lebih baik aku kabur dari sini. Iya, udah, jangan marah-marah begitu. Ini dimakan. Papa kembali menyodorkan kantong plastik putih berisi 1 bungkus nasi goreng. Aku mau mandi dulu, jawabnya sembari mengambil pemberiannya. Ya udah, Papa juga mau bawa Mama istirahat ke kamar, ujarnya lalu berbalik dan pergi. Malik menutup kembali pintu, meletakkan bungkusan plastik di atas meja rias, lalu pergi ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Malik udah selesai membersihkan diri. Kemudian dia turun menuju ruang makan dengan membawa sebungkus nasi goreng pemberian Papa. Menikmati makan malam sambil meresapi kesunyian rumah ini yang terasa hampa. Apa aku bisa mendengar tawamu kembali di rumah ini, Karin? Lirihnya sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling. Malik yang sangat penasaran perihal Karin, sering diam-diam mencari waktu kabur dari parkiran saat sedang sepi. Seperti halnya seorang penguntit yang senang bertemu idolanya, senyumnya selalu mengembang setiap kali bisa melihatnya, meski hanya dari luar gerbang. Setiap kali dia menoleh, dengan cepat Malik menunduk dan bersembunyi, tidak ingin membuatnya ketakutan dan masuk. Malik hanya bisa memandangnya diam-diam. Setiap hari terus seperti ini, benar-benar seperti orang tidak waras. Saat dia dan bayi itu tertawa, Malik pun ikut tertawa, meski tidak tahu apa yang mereka tawakan. Sesekali, Malik menyeka air mata saat rindu itu begitu menyiksa. Dada terasa sesak, tapi tidak ada pilihan lain. Ingin sekali Malik menatap lekat netral indah dengan bulu mata lentik itu, juga berbicara dan melihat senyumnya lagi. Akan tetapi, jika Karin akhirnya memilih pergi jauh lagi karena terganggu akan kehadirannya, Malik sungguh tidak rela. Biarlah dia menikmati senyum dan tawanya itu secara diam-diam seperti ini. Bahkan Pak RT di sini tidak pernah lagi mempersoalkan keberadaannya yang sudah seminggu ini selalu datang dan mengintip ke dalam sana untuk beberapa menit. Bahkan beliau tidak keberatan saat Malik memintanya untuk tidak menceritakan hal ini kepada Karin ataupun pria yang kemungkinan dia suami barunya. Namun akhir-akhir ini Malik harus kembali ke tempat parkiran dengan perasaan kecewa karena Karin tidak pernah terlihat keluar lagi. Apa mungkin dia pergi? Jangan-jangan Pak RT udah mengadukan perihal aku yang selalu mengintipnya. Pak, Malik memanggil Pak RT yang kebetulan lewat di seberang jalan. Dengan cepat Malik menyeberang dan menghampirinya. Kenapa Mas? Apa Bapak mengadukan keberadaanku pada Dokter Fandi dan istrinya? Tidak, kenapa? Udah beberapa hari ini aku tidak pernah melihatnya lagi. Apa mereka pergi ya? Lirihnya frustasi, lalu duduk termenung di rerumputan. Tidak kok, mereka ada. Tapi kalau soal tidak pernah terlihat oleh sampean lagi ya, saya tidak tahu kenapanya. Malik menghela napas berat, menunduk sembari meremas rambut dengan kasar. Sudah Thomas, ikhlaskan aja. Mungkin itu bukan mantan istrinya Mas. Siapa tahu hanya mirip aja. Beliau menepuk bahu Malik pelan. Tidak mungkin Pak, ini terlalu mirip. Bapak sendiri udah saya perlihatkan fotonya kan? Iya sih. Entahlah, saya tidak mau ikutan pusing.
Ya udah, saya pamit dulu ya. Mau ke kecamatan dulu? Pamit ya. Hati-hati Pak. Yo, sahutnya lalu mulai melajukan motornya, meninggalkan dia yang masih duduk bersila di rerumputan bahu jalan.